Oke, halo teman-teman podcast Uang Bicara. Kita ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas soal brand equity bersama dengan Nisaul Aulia. Halo Lia, apa kabar? Kabar baik Mbak Lin. Mbak Lin apa kabar? Kabar baik, makasih banget nih waktunya untuk podcast Uang Bicara. Kita mau ngobrolin satu hal yang penting banget ini yang dihabisin sama company miliaran-miliaran mungkin budgetnya untuk bangun brand equity. Jadi sebenarnya brand equity ini simpelnya buat mereka yang belum banyak bersinggungan dengan istilah atau konsep ini apa sih Mbak Lia? Oke. Brand equity. Sebenarnya kan brand equity tujuan akhir dari pembangunan brand ya. Cuman memang belum familiar menjadi tolok ukur di bisnis-bisnis pemula, UMKM terutama, karena kan memang untuk establishing bisnisnya dulu gitu. Tapi simpelnya kita ngomongin brand equity itu adalah nilai ekonomi dari sebuah brand, makanya dikejar-kejar banget tuh sama pemilik bisnis gitu. Jadi nilai ekonomi itu bisa kita artikan adalah kekuatan si brand untuk memengaruhi orang-orang bikin keputusan, mulai dari keputusan untuk pengen kenal, keputusan orang pengen beli produk dari si brand, keputusan untuk beli lagi produk dari si brand sampai loyal banget gitu ya. Bahkan bisa aja tuh brand equity ini tuh kekuatan si brand memengaruhi orang untuk tetap beli meskipun harga lebih mahal dan produk lainnya tersedia di pasaran lebih banyak gitu ya, tapi dari brand lain gitu. Jadi intinya kita berinvestasi di pembangunan brand itu, tujuan kita adalah ngebangun brand equity ini biar punya kekuatan. Banyak penghematan akhirnya. Banyak penghematan. Sebelum kita bahas soal banyak penghematan, jadi journey-nya brand itu kayak gimana sih sampai dia nyampe di titik akhir ini yang banyak dikejar sama orang, brand equity katanya Lia kan? Ya, dibilang brand equity ini titik akhir, enggak juga ya, kurang tepat juga ya. Artinya brand equity ini makin lama makin bertumbuh gitu, dan sifatnya kan dinamis ya. Iya. Dalam artian gini, kita dalam setiap melakukan branding gitu, yang kita ukur adalah seberapa nih kekuatan brand kita. Artinya orang itu melakukan buying decision itu bukan lagi karena lihat iklan, bukan lagi karena metode kita untuk persuasi dia gitu, tapi benar-benar karena percaya sama brand ini, dia akan lebih mudah memutuskan, apalagi untuk loyal. Karena sesungguhnya dalam pembangunan brand yang kita obrolin kan adalah customer brand relationship ya, loyalty, itu yang paling utama banget gitu. Nah, sehingga kalau kita bilang journey, mungkin orang mesti tahu dulu si brandnya gitu ya, ada dulu acceptance-nya. Mungkin kalau yang familiar di kita adalah brand awareness sama brand acceptance gitu. Kalau awareness mungkin orang cuma tahu doang ya Mbak ya gitu kan. Tapi kalau acceptance ini tuh udah ada opportunity nih untuk si brand gitu. Artinya produk kita diterima. Kalau bahasanya anak sosial media sekarang ada organic review lah gitu. Saking orang terima sama brandnya kita gitu. Kemudian orang akhirnya pengen beli lagi, orang nggak mau pindah ke lain hati, sampai akhirnya kita masih mau beli, customer itu masih mau beli dengan harga yang sedikit lebih mahal, meskipun ada ketersediaan produk-produk serupa dari brand lain gitu. Nah, loyalitasnya itu, kalau kita ngomongin customer brand relationship ini, hubungannya itu udah paling tinggi, itu udah kayak marriage gitu loh Mbak. Jadi kayak kalau pindah ke lain hati itu rasanya tuh kita selingkuh gitu. Ada perasaan-perasaan psikologi yang seperti itu. Nah, kekuatan economic value inilah yang dikejar sama brand, karena akhirnya brand bisa lebih hemat di marketing, lebih hemat di iklan gitu kan. Artinya dia udah punya base customer yang udah pasti akan beli produknya dia once dia lempar ke market. Kayak begitulah lebih kurang. Oh, kayak ada hardlinersnya gitu lah ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya kan kayak, sorry kalau aku tambahin sedikit, kayak kita sehari-hari mungkin dengan pasta gigi misalnya, kita nggak kepikiran untuk mengubah kan, saking kita udah marriage sama si pasta gigi kita gitu, atau air mineral kita gitu. Ya sesimpel itu sih, nggak sekedar top of mind aja, tapi kita udah loyal banget dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kalau menurut kamu di Indonesia nih, mungkin kita bisa sebut beberapa contoh ya. Ada brand yang udah achieve brand equity-nya ini very valuable banget. Kalau menurutku ada banyak ya. Dari kemarin aku mencoba untuk mencari brand-brand lokal kita gitu. Tapi setelahnya aku berpikir
ini juga ditentukan oleh scope area dari market targetnya dia gitu. Kita bisa aja bilang brand yang nationwide berarti target marketnya adalah seluruh Indonesia gitu kan. Kemudian dia punya brand equity untuk target market Indonesia. Kita juga bisa ngelihat dia mungkin brand lokal di daerah gitu dan dia punya equity yang kuat di daerah gitu. Misalnya kayak kalau di Jogja itu kalau makan gudeg pasti ke gudeg Sagan gitu. Itu brand equity-nya udah kuat banget gitu. Walaupun dia nggak dikenal secara nasional atau secara global. Artinya kita balik lagi ke konteks scope area marketnya gitu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, kalau yang sehari-hari kita lihat mungkin masih kurang ya brand-brand Indonesia. Paling Wardah mungkin gitu. Kita udah familiar banget dengan Wardah gitu. Kalau dari industri skincare. Kalau kita gunakan sehari-hari kayak Pepsodent, kayak Aqua gitu. Kita kan nggak pernah tuh beli Aqua karena kita lihat iklannya gitu ya. Ada influencer nih endorse Aqua, kita beli Aqua, nggak pernah lagi gitu ya. Tapi kita haus langsung beli Aqua gitu. Kalau kita butuh pasta gigi pasti kita beli Pepsodent gitu. Tapi banyak brand lokal yang udah mulai ke sana ya, brand Indonesia ya. Misalnya kalau sneakers kita tahu ada sepatu Kompas gitu. Artinya sepatu Kompas ini udah main di price premium ya, Mbak Lin ya gitu. Di saat brand lokal itu terasosiasi dengan harga murah, tapi toh orang tetap loyal menggunakan Kompas, bahkan mengkoleksi sepatu Kompas misalnya, itu dengan harga 2 juta, 3 juta, bahkan harga resellnya lebih tinggi gitu. Nah, banyak udah bermunculan di Indonesia kesadaran untuk membangun brand equity tersebut kalau menurut aku. Cukup nggak kira-kira contohnya? Cukup dan bisa kita lihat dalam berbagai skala ya jadinya. Intinya nggak perlu keluar budget untuk marketing kayak gitu ya, tapi sales jalan terus gitu ya. Betul. Misalnya kayak ada brand-brand, misalnya ada salah satu klien aku ya, itu streetwear untuk anak muda. Dia punya animal characters gitu, ada 5 animal characters. Saking kuatnya terasosiasi brand ini dengan animal charactersnya, bahkan ketika dia kolaborasi, animal charactersnya ini udah punya royalty gitu Mbak gitu. Misalnya dipakai sama brand lain karakternya itu untuk desain gitu. Satu karakternya dia bisa jual semacam 30 sampai 50 juta untuk jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Kayak kita pakai Garfield misalnya, itu kan udah punya intellectual property-nya sendiri ya. Itu part of the brand equity menurut aku gitu. Artinya dia punya nilai ekonomi tanpa dia menjual produknya sama sekali gitu, tapi royaltinya tetap jalan. Nah, ini yang perlu kita kejar. Misalnya kalau aku sering ngobrol sama brand owner itu, ngobrolin Nike misalnya Mbak gitu. Nilai logo shoes Nike itu tuh bisa mencapai 400 miliar rupiah gitu kalau dijual gitu. Artinya kan bukan harga logonya di sini, tetapi kalau logo itu dipasangkan di satu produk, itu customer udah pasti rebutan gitu. Base customernya udah kuat banget gitu. Artinya tanpa kita melakukan effort marketing, orang udah pasti belilah logo itu gitu atau produk itu gitu. Makanya banyak kan dipalsuin orang akhirnya. Apakah itu penanda ya? Saya nggak tahu ya, bangga apa nggak nih pas saya jalan-jalan kayak gitu ya, keluar negeri ngelihat produk lokal ada palsuannya gitu. Iya, ada bootlegnya istilahnya. Iya, betul. Yang hijab premium ini ya, ada dia bikin tas kan. Tasnya udah ada yang palsunya dan dijualnya di luar negeri gitu. Saya kayak wow. Saya kayak hebat juga nih gitu. Di satu sisi kita bangga ya. Tapi di sisi lain kita harus menjaga nilai kita sendiri ya. Karena kan akhirnya opportunity revenue kita akhirnya kelempar sama orang-orang yang gak bertanggung jawab gitu kan. Bahkan produk skincare pun banyak dipalsuin loh sekarang Mbak Alin gitu. Karena marketnya bagus, loyalitas marketnya bagus, terus tiba-tiba ada produk itu tapi abal-abal ternyata gitu karena palsu gitu. Itu boleh dikata apa ya, side effects gitu ya dari kesuksesan mungkin membangun brand equity ya. Tapi sebenarnya apa sih indikator atau misalnya metrik-metriknya? Oh ini tuh udah berhasil nih strategi brand equity-nya, Lia. Oke.
Kalau brand equity itu kan harus menjadi tolok ukur dari si sebuah brand ya, pembangunan brand gitu. Kalau aku dan tim itu, kalau misalnya kita setelah menggarap satu brand mungkin butuh waktu 1 sampai 2 tahun gitu menentukan brand strateginya. Kemudian kita akan mengaktifasi si brand itu. Kita bakal ngelihat tahapan-tahapannya kalau menurutku ya. Yang pertama itu gimana sih kontak pertama si customers itu atau si market itu dengan si brand kita gitu. Entah kontak pertama itu lewat brand expressionnya kita, brand image-nya kita gitu ya, atau brand activity-nya kita, atau lewat produknya kita gitu. Apakah kita berhasil membuat customer ini tahu, paham, dan accept sama apa yang kita lagi tawarkan gitu, baik produk dan lain sebagainya gitu. Nah makanya kalau orang selalu mulai dari brand awareness, aku selalu skip tuh brand awareness-nya, aku langsung lompat ke brand acceptance-nya lah, lebih kurang Mbak Alin gitu. Kenapa milih di skip gitu, yang brand awareness-nya? Karena gini, kalau awareness itu orang tahu, orang lihat gitu ya, tapi belum bisa jadi semacam opportunity apa nih yang kita garap setelahnya gitu. Apalagi kalau awareness ini tuh harus kita tentukan juga gitu, apakah awareness ini dengan positive sentiment atau justru dengan negative sentiment gitu. Karena awareness ini tuh ada dua spektrum lah gitu. Bisa aja orang udah aware tapi orang reject akhirnya gitu karena negative sentiment gitu. Tapi kalau udah positive sentiment, cuman belum ada any action dari target market kita ketika kontak pertama itu. Makanya kalau di brand acceptance ini sudah ada certain actions yang diekspresikan, yang dilakukan oleh marketnya kita, sehingga itulah yang bisa kita olah kembali untuk berangkat ke stage selanjutnya gitu. Yaitu kalau menurut aku adalah tentang persepsi ya. Yang kedua ini artinya mampu nggak ya brand kita membangun persepsi yang tepat gitu. Persepsi tentu yang kita udah rancang sedemikian rupa dengan brand strategi kita. Artinya persepsi terhadap profesionalitas kita, kredibilitas kita, kualitas kita gitu. Kita diakui nggak sih kredibilitas, kualitas yang ingin kita deliver ke target market ini gitu. Nah, baru kemudian kita akan menurture brand kita untuk memperkuat kembali brand equity kita ini semakin kuat sehingga kita mencapai semacam loyalitas gitu ya. Jadi brand loyalty ini matters banget. Makanya kita bahasnya itu adalah customer brand relationship sekali lagi gitu. Karena loyalitas inilah yang menentukan grafik cost kita menurun menjadi sangat efisien gitu, tetapi revenue kita masih bisa meningkat. Di sanalah keberhasilan investasi kita ke brand building gitu. Nah, pada akhirnya puncak terakhir yang kita kejar adalah kalau dalam komposisi harga jual produk sebagai komoditi kan biasanya adalah gross gitu ya, ditambah margin lalu menjadi harga jual gitu. Kalau di sini kita udah bisa main dengan price premium nih Mbak Alin gitu. Kalau yang tertinggi ini artinya ada brand margin yang kita injek sebagai salah satu komposisi harga, dan itu jadi nggak masalah buat customer kita gitu. Justru customer kita makin bangga untuk beli produknya. Misalnya yang terjadi di mobil mini misalnya ya, Mini Cooper pada tahun sekian, belasan sekian gitu, itu Mini Cooper merasa ada krisis ekonomi pada saat itu. Lalu dia mengeluarkan produk-produknya, dia launching mobil barunya, tapi harga yang sangat murah gitu, jauh dari harga Mini Cooper biasanya. Dengan kepercayaan diri kita bisa nih balik modal cepet gitu kali ya gitu. Tapi yang terjadi adalah produknya di reject. Orang nggak percaya karena orang bilang nggak mungkin Mini Cooper harganya semurah ini, pasti something wrong with this car gitu. Akhirnya si Mini Cooper tarik lagi semua mobilnya yang udah dilempar pasaran, dia touch up dikit, dia keluarin lagi, dia relaunching lagi, tapi dengan harga Mini Cooper yang biasa gitu ya, sold out. Artinya orang justru nggak percaya kalau kita jual murah lagi gitu. Segitunya brand equity ini ngasih power ke brand kita gitu. Sehingga perang harga bukan lagi jadi pilihan ya.
Brand equity ini benar-benar powerful ya. Kadang-kadang kan banyak nih terutama praktek di e-commerce ya, perang harga yang nggak sehat bikin rusak industri kayak gitu ya. Sebenarnya kita jangan berperang di situ berarti ya, bisa dengan brand equity-nya. Betul. Tapi it takes time ya to build gitu. Butuh kesabaran, butuh investasi. Dan butuh konsistensi pastinya, disiplin. Oke, ekspektasi yang rasional untuk membangun brand equity sampai kita bisa menikmati tadi brand margin. Itu rentang waktunya berapa lama tuh dari strategi, dieksekusi, konsistensi sampai kita bisa lihat di tadi harganya, kita nggak perlu bersaing lagi di perang harga lah. Oke. Ini sangat kasuistik ya, Mbak Lin ya. Bisa jadi kasusnya berdasarkan industrinya, karena bobot kompetisi di sana akan seperti apa. Kita juga melihat itu. Kemudian power kita ketika mulai, capital kita ketika mulai itu juga berbeda dengan yang lain. Nah, ya starting point kita selalu berbeda ya dalam membangun brand ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi faktor berapa lama kita bisa mencapai itu. Tetapi yang bisa kita kontrol ada prosesnya gitu ya. Yang bisa kita kontrol ada prosesnya, bukan waktunya gitu. Setiap brand punya timeline yang unik untuk mencapai itu. Yang pertama adalah kita bisa nggak sih clear dengan brand strategi kita gitu. Nah di sini mungkin aku boleh menjelaskan agak panjang lebar di sini adalah misunderstanding antara brand strategi dengan branding strategi sering sekali terjadi nih, Mbak Lin gitu. Nah, karena saya juga masih bingung tuh. Seolah-olah brand strategi ini tuh gimana brand ngobrol gitu kan. Padahal kalau kita bilang dari prinsip kami di strategic brand model sebagai metodologi kami percaya bahwa brand strategi ini tuh adalah gameplaynya bisnis gitu. Strategi ini nggak ngomongin gesture, image gitu, itu identity kalau menurut kami gitu. Tetapi justru brand strategi itu kita menentukan skenario permainan yang seperti apa yang bisa dimainkan oleh si bisnis agar dia mencapai persepsi yang mengantarkan dia pada brand equity-nya dia. Artinya di dalam kami mendevelop brand strategi, mungkin ekspektasinya masyarakat atau business owner adalah kami bekerja kreatif, Mbak, gitu. Padahal kami bekerja matematis ketika mendevelop brand strategi. Yang hal pertama yang kami lakukan adalah nge-cross check dulu nih, market yang ditarget itu tuh benar-benar market target potensial atau enggak. Kita akan membangun market-market subkategori yang banyak gitu ya, agar kita bisa merespon dengan berbagai macam senario. Kalau target market ini kira-kira core strategi apa yang kita mainin gitu ya. Positioning kita akan seperti apa, value proposition kita akan seperti apa, ini akan profitable nggak, ini akan scalable nggak, ini akan visible nggak buat kita gitu ya. Lalu kita mainkan berbagai macam senario, kita uji dengan berbagai macam senario, riset, data, dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita bisa memilih strategi yang tepat. Jadi strategi itu pilihan, Mbak, gitu. Nggak ada strategi yang paling jitu 100% pasti berhasil gitu ya. Tinggal kita memilih, ini profitable enough nggak, ini visible nggak buat kita, dan ini bakal scalable nggak buat kita. Makanya kalau orang menduga kerja-kerja brand strategi itu adalah kerja-kerja kreatif, kayaknya kurang tepat ya, Mbak. Brand strategi ini sangat-sangat kerja matematis gitu. Tetapi beda dengan branding gitu. Branding kan ketika kita udah punya hasil kerja matematis kita tadi ya, semua perhitungan dan langkah kuda yang kita siapin tadi gitu, baru kita aktivasi, kita lempar ke market. Nah, makanya kita butuh kerja-kerja kreatif di situ. Enaknya BA-nya siapa, komunikasinya gimana, konsep launchingnya gimana gitu. Makanya perlu kita landaskan dulu dengan pembangunan brand strategi dulu, baru kita bisa branding strategi. Seperti itu sih biasanya yang kami lewati, Mbak Lin. Oh, I see. Berarti sebenarnya brand owner bisa aja di tengah jalan misalnya menemukan, oh ternyata marketnya nih sebenarnya yang selama ini mereka kejar ternyata nggak worth enough gitu ya untuk dikejar gitu ya. Betul. Oh, oke. Atau marketnya udah tepat tapi dia ngedevelop produk yang kurang tepat untuk si marketnya gitu. Nggak sedikit kasus yang kami tangani dari
hampir 12 tahun ya kami berpengalaman untuk dengan berproses dengan brand owner gitu. Pernah satu kali kejadian salah satu brand skincare nih gitu. Datang ke kami untuk studi kasus, kami udah menduga ini problemnya bukan di marketnya tapi di produknya gitu. Tapi kan brand owner biasanya tuh selalu terdorong untuk lakukan marketing, investasi yang besar ke marketing sebanyak mungkin, seluas mungkin gitu ya. And then it didn't works gitu. Lalu kami coba, oke, kamu masih mau sama market ini? Oke, kita bangunkan beberapa senario untuk market yang sama gitu. Kamu mau mempertahankan market atau mempertahankan produk gitu. Ini ada yang nggak match di sini gitu. Akhirnya kami berproses hampir 8 bulan mungkin ya kami berproses gitu. Akhirnya bertemulah satu positioning, satu value proposition yang solid. Lalu kita lempar ke market, and then boom, diterima gitu, no problem gitu. Bahkan nggak perlu di luar ekspektasi. Misalnya waktu dia launching langsung dapat organic review, langsung dapat acceptance gitu. Oh ternyata memang produknya yang berantakan gitu. Padahal kerja kreatifnya udah sangat bagus gitu sih Mbak. Jadi perlu kita lihat inside out sih. Makanya kalau pengen brand equity, fondasinya harus dibenerin dulu dari brand strategi. Wow, this is deep sih. Banyak mungkin ya kita yang nggak tahu ya. Kita cuma tahu kayak permukaannya aja, kulit-kulitnya aja, dekoratifnya aja. Ternyata ini loh yang paling penting fondasinya. Kalau dari Lia sendiri, elemen-elemen yang penting untuk tadi proses brand strategy, kemudian branding strategy apa aja sih? Oke, aku biasanya mempunyai pendekatan di strategic brand model itu adalah mentransformasikan business owner as a brand mastermind gitu. Artinya ketika brand owner ini memiliki brand strategi yang kuat, yang terdokumentasikan tadi gitu ya, gameplay yang dia udah pilih tadi, itu akan membantu dia punya confidence level untuk pengambilan keputusan strategis di brandnya gitu. Nah itu dulu yang kita perlu clearkan. Artinya satu, kalau aku boleh kasih pointer, mungkin brand clarity dulu ya Mbak ya. Kita itu sebenarnya menyasar market yang mana, dengan value proposition yang seperti apa, positioning yang gimana, playing field kita nanti di mana gitu ya, ekosistem yang harus kita masukin gimana. Karena misalnya sesederhana, gue mau jadi brand A gitu, tapi kita masuk ke circle yang salah nih temenannya gitu ya. Kita desired kompetitornya salah nih gitu. Padahal desired kompetitor itu menentukan siapa jati diri si brand ini juga gitu. Makanya ada final perception yang harus kita tentukan di brand clarity. Ada playing field yang kita tentukan di brand clarity ini. Ada winning kit, resource and capacity yang kita butuhkan. Makanya kami nggak jarang terlibat juga dalam pengambilan keputusan-keputusan HR untuk tim-tim strategis dalam brand ini gitu. Termasuk bagaimana manajemen sistem, bagaimana manajemen investasi, keuangan dan lain sebagainya di dalam brand gitu. Semula banyak yang bingung gitu. Ini Basic Ludo branding agency apa bisnis consultant sih gitu. Kita tetap bertahan. Kita tadi sampai saya mikir kayak gitu juga. Ini maksudnya misalnya we pay for this and then we turn out getting so much from this berarti kan? Ya. Jadi yang kita, karena brand equity atau brand ini di nurture, dikelola nanti itu kan tergantung kapasitas internal yang ada di dalamnya Mbak gitu kan. Tergantung manajemen sistemnya efisien atau enggak. Karena kami percaya sekali enggak ada bisnis yang bangkrut karena kompetitor Mbak. Enggak ada brand yang failed karena perkembangan teknologi Mbak. Bisnis yang failed itu cuman karena satu, mismanagement. Nah, kalau mengelola brandnya udah miss dari dalam, bagaimana mungkin kita bisa mencapai brand equity yang kuat? Oke, gitu berarti sebenarnya ada banyak perubahan mungkin di berbagai lini brand owner dan company-nya yang harus dilakukan seperti itu ya. Oke. Tadi baru makanya brand clarity itu pointernya. Terus next. Lalu kita lanjut lagi ke brand identity pastinya. Jati diri kita siapa gitu. Brand ini kalau kita personifikasi, dia akan punya personality akan seperti apa, behavior yang seperti apa. Nah,
identity ini nggak sekedar logo ya yang kita maksud gitu ya. Artinya kan kalau identitasnya Lia kan nggak sekedar nama ya Mbak gitu. Nggak sekedar bentuk wajah, tapi semua sistem yang kemudian membantu orang bisa kenal sama aku gitu ya. Begitu juga sama brand gitu. Maka dari itu kita mesti mendesain ini sedemikian rupa pengaruhnya ke bisnis kemana nanti. The way kita giving service, the way kita create product, itu yang menentukan ownernya tampil atau enggak gitu ya. Gesture customer service-nya akan seperti apa. Gimana mungkin aku enggak akan training CS-nya kan Mbak ya gitu. Enggak akan training HR-nya. Karena employee branding juga part of the brand strategi ini gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah di brand activity. Ini yang butuh konsistensi yang panjang sekali gitu ya. Apakah activity kita itu resonate our value, kita keep relevance dengan marketnya kita. Ini yang selalu kita jaga, kita nurture, sehingga kita juga percaya diri untuk melakukan adjustment terhadap brandnya kita, asalkan kita tetap konsisten dan disiplin kepada core strategi kita yang tadi. Begitu sih lebih kurang Mbak. Kedengaran simple tapi it's not easy at all. Jadi kalau kesalahpahaman, common misunderstanding dari brand owner itu apa aja sih saat mereka membangun brand equity? Mitos. Kita dihantui sama mitos-mitos di Indonesia. Mitos apa yang tuh? Pertama adalah branding itu sama dengan marketing. Artinya bisa balik modal cepat. Kalau produk nggak laku atau ada masalah di bisnis, solusinya adalah branding. Di branding aja, di rebranding aja, seolah-olah itu problem solve. Kalau aku sih mikir, kalau bisnismu ada masalah, jangan nambah-nambahin masalah dengan mikirin branding gitu, karena branding another problem di bisnisnya gitu kan. Artinya branding is not a solution gitu. Branding atau brand justru adalah fondasi gitu. Itu yang pertama. Sehingga banyak sekali brand owner atau business owner berpikir udah bangun aja bisnis dulu, bikin aja produk dulu, yang penting cash flow dulu, serah lempar dulu ke market tanpa ada direction yang jelas. Tiba-tiba laku di pasaran. Kalau gagal di pasaran nggak apa-apa Mbak, tinggal stop aja kan. Nah yang bahaya itu adalah ternyata laku di pasaran. And then what's next? Lalu apa produk baru yang harus kita ciptakan? Lalu apa landasan kita membuat keputusan gitu? Padahal opportunity-nya kita udah dapet nih gitu. Yang terjadi itu yang paling banyak di Indonesia Mbak. Akhirnya kita sampai di puncak stall S-curve-nya kita. Karena kita we don't know what to do anymore. Gitu kan. Makanya gak apa-apa loh. Kalau kita mau merencanakan untuk membangun sebuah bisnis, kita duduk, kita bayangkan bisnis modelnya, kita alignkan dengan strategi yang kita mau mainkan di brandnya, sehingga bisnis ini tuh well prepared untuk dilempar ke pasaran gitu. Soal cash flow is a king di awal dan lain sebagainya, kita juga setuju kok Mbak gitu. Karena brand itu salah satu yang aku kritik sama teman-teman pegiat brand ya. Seolah-olah tuh branding itu atau brand strategi itu asosiasinya adalah duit keluar Mbak. Pasang iklan, pasang apa gitu. Kita sih mikir brand itu harusnya bantu kita untuk dapat duit masuk ya Mbak gitu. Dan efisien di cost-nya kita gitu kan. Gitu. Iya, jadi kalau misalnya mikirin soal keluar uang, bahwa itu jadi beban keuangan segala macam ya, akhirnya malah jadi enggan membangun brand sendiri ya, kayak dibiarin aja jalan gitu, tergantung persepsi masyarakat aja gitu. Betul. Sama kita belum banyak literasi atau mengenal soal ROI ya. Kalau kita kan selalu ngomongin itu ROMI lah, return of marketing investment lah, cost per customer, cost per click, itu kan sering banget kita dengar ya. Tapi kita jarang sekali teredukasi atau terpapar informasi seputar brand return of investment. Karena kan cost atau investasi yang kita keluarkan untuk membangun brand ini di luar operasional investment kita atau cost kita untuk marketing gitu. Kita bisa lihat, oh gue investasi 5M nih, gue pengen return brand gue dalam waktu 3 tahun udah kelihatan gitu. Lalu kita juga belum pernah atau jarang sekali kita terpapar dengan brand valuations misalnya. Kalau di
setiap tahun itu secara global ada brand valuations yang dikeluarkan laporannya gitu dari salah satu lembaga gitu. Intinya gini, global brand yang memang sudah bagus gitu kayak Apple, kayak Microsoft gitu ya. Bahkan Xiaomi baru enter 100 valuable brand di dunia ya beberapa tahun terakhir gitu. Itu angka yang dikeluarkan itu adalah nilai brandnya Mbak gitu. Artinya ketika bisnisnya dijual, rata-rata itu menambah harga dari aspek brand itu sekitar 15-25%. Artinya bisnis kita terjual 100 miliar misalnya gitu. Tapi karena brand kita kuat, harga bisnis kita bisa menjadi 125 miliar. Seperti itulah lebih kurang Mbak gitu. Nah di luar praktik-praktik ini sudah menjadi apa ya? Menjadi udah sama-sama tahu itu harus dipikirkan gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kita masih jauh dan perjuangan pegiat brand ini masih jauh lebih panjang lagi, long way to go untuk literasi ini. Masih jauh ya untuk literasi ini. Kalau misalnya kita lihat tadi return of investment, brand return of investment. Ini berarti kita kerangka menghitungnya dalam jangka panjang ya kalau kayak gitu ya. Betul. Long run game sekali untuk bangun brand gitu. Makanya kita akan ngelihat kalau kita membangun brand strategi itu biasanya kami melihat kerangkanya itu 3, 5, 10 tahun gitu. Ini brand strateginya masih relevan nggak untuk 3, 5, 10 tahun nanti, daya scalability-nya masih bisa berjalan nggak gitu. Makanya nggak setiap komoditi bisa kita jadiin brand sih ya Mbak. Artinya dia mesti memenuhi requirement dia sebagai brand kan gitu. Nah kalau dilihat lagi mitos yang lain yang menjadi apa ya tantangan business owner belum begitu banyak ngomongin brand equity adalah masih melihat produk dari aspek dari sisi komoditas sebagai komoditas. Yang penting ini laku, yang penting ada yang beli gitu. Makanya sering sekali produk-produk yang dilempar ke pasaran mengalami perang harga gitu. Karena ini komoditas. Kalau komoditas kan yang paling murah gitu kan. Nah itu juga gitu. Kalau sekarang sih mungkin battle yang fierce banget di Indonesia, banyak banget pemainnya skincare sama makeup products ya. Yes, beauty. Karena diprediksi Indonesia itu punya growth untuk perputaran uang di industri beauty ini masih sampai 2030 masih bagus gitu. Artinya prediksi gosip-gosipnya ya Mbak ya, Indonesia itu digadang-gadang sebagai pemain nomor 3 di dunia gitu, karena ada kemampuan kita memproduksi dalam negeri gitu. Cuman kan masih banyak ya aspek-aspek lain ya, seperti yang kita dengar dari salah satu socio commerce dan lain-lain, itu yang menjadi tantangan banget di industri beauty di Indonesia gitu. Oke. Kemudian tadi kita udah bahas mitos-mitos bahwa sebenarnya dalam upaya kita membangun branding itu nggak selalu dalam jangka waktu dekat itu bisa convert ke sales berarti ya Mbak ya? Betul. Oke. Makanya disitulah tantangannya ketika kita aktivasi ya Mbak. Jangka panjang dimainin, tapi power jangka pendek kita tetap muter gitu ya. Karena investasi untuk brand ini tetap diambil dari yang muter jangka pendek ini gitu. Balancing ini sih. Makanya kemampuan owner, gue berani bakar duit. Jangan dulu gitu ya. Bakar duit nanti gak balik gimana. Makanya menyeimbangkan perhitungan-perhitungan itu. Makanya balik lagi aku cerita bahwa banyak yang berpikir bahwa brand strategis itu kerja kreatif. Ternyata banyak kerja matematisnya Mbak. Apa kesalahan yang kamu lihat dari misalnya fenomena bakar uang? Mungkin sekarang sudah berkurang ya karena memang iklimnya sudah beda. Tapi kalau misalnya dari sisi point of view soal pembangunan branding kayak gitu dengan fenomena bakar uang itu gimana? Kalau menurutku nggak ada salahnya ya kalau dia punya confidence level yang tinggi terhadap brand equity-nya dia dan lain sebagainya untuk bakar uang gitu. Kita akan ngelihat apakah istilah bakar uang ini adalah proses akselerasi kan sebenarnya Mbak gitu. Artinya dia mencoba untuk si brand owner ini atau si business owner ini mencoba untuk mengakselerate pencapaian brand equity-nya dia dengan bakar uang.
Nanti kita akan lihat balikannya. Nah, kepastian ini atau proyeksi-proyeksi perhitungan ini yang mesti dimiliki oleh brand owner dan dengan confidence gitu. Artinya dia berani menerima risiko dong. Kalau itu gagal, dia punya plan A, B, C, D, exit strategi dan lain sebagainya enggak gitu. Jadi kita nggak membabi buta aja. Nah, yang banyak terjadi adalah tren bakar uang di sebuah perusahaan atau startup yang mungkin sudah memperhitungkan untung rugi gitu. Tapi itu menjadi motivasi untuk bisnis owner yang belum begitu matang dengan perhitungannya, yang penting bakar uang aja dulu. Karena kita startup gitu ya. Startup itu identik dengan bakar uang gitu, tapi perhitungannya nggak dimatengin gitu. Nah, di situ juga sangat sering terjadi. Atau sebaliknya, malah dia ngejaga banget, nggak berani investasi sama sekali. Ada kejadian di salah satu klien aku itu, penjualannya udah bagus, profitnya bagus, penataan keuangannya bagus, tapi yang terjadi adalah dia tidak berani investasi untuk ngembangin si bisnisnya, dan dia kehilangan opportunity. Seandainya tahun itu dia invest untuk membangun brandnya, growth yang dia capai tahun sekarang itu sekitar 2-3 tahun yang lalu ya, yang aku konsultasi, sayang sekali gitu. Harusnya dia udah bisa jadi gede gitu. Tapi ketidakberanian dia dan kemudian dia menginvestasikan dalam bentuk lain, waktu itu properti dan lain sebagainya, lalu dijimit-jimit lah cash flow-nya dia untuk mengasih bensin ke bisnisnya gitu. Ya bisnisnya ya selamanya akan jadi lokal, selamanya jadi UMKM gitu, nggak ada pertumbuhan ke depannya. Gitu sih Mbak. Momentum berarti itu penting juga ya. Misalnya ada satu momentum yang harusnya dia grab brand strategy, harusnya nih udah mulai jalan atau branding strategy, tapi tidak dilakukan. Yes, betul sekali. Makanya harapanku adalah dengan hasil-hasil pekerjaan kami di Basic Ludo dengan brand strategy ini, goal utama yang kami capai adalah confidence level dari business ownernya, brand ownernya sebagai mastermind of the brand, so he can decide, she can decide confidently, dan dia punya keberanian dan dia bisa apa ya, face the risk of the decisions gitu ya. Itu yang kami harapkan menjadi goalnya gitu. Jadi soal dia di luar viral dan segala macam, ntar dulu deh gitu. Ini bisnis ownernya bisa mandiri nggak membuat keputusan untuk brandnya gitu. Virality itu yang menjadi goal kami. Di mana posisinya sih kalau misalnya dari kacamata brand strategis? Kan sekarang banyak nih misalnya kegaduhan di sosmed yang muncul contohnya, lalu tiba-tiba dikeluarkanlah statement ini kan S4 marketing kayak gitu. Tapi itu S5 kayak gitu kan, bahwa sengaja seakan-akan itu emang orchestrated gitu kegaduhannya untuk biar selalu dibicarain gitu. Tapi sebenarnya dari kacamata seorang brand strategist melihat fenomena kayak gini gimana sih? Kadang itu asik Mbak. Asik dalam artian ya udah, brand harus berani untuk bikin sesuatu yang happening untuk ngebangun apa ya, ngasih shocking entrance gitu ya. Tapi menurutku itu bukan sebuah solusi utama yang jitu yang gimana gitu, karena in the end semua bisnis keberhasilannya, kekuatannya, kesuksesannya akan dilihat di laporan keuangan, Mbak. That's right. Artinya kalau melakukan virality itu membuat laporan keuanganmu cakep, ya lakukanlah gitu. Tapi yang banyak terjadi hanya mengajar virality. Kita ada istilahnya tuh namanya brand bubble, Mbak. Brand bubble ini tuh brand ciki-ciki, Mbak. Isinya angin doang gitu ya. Nah, itu nggak sedikit yang terjadi di Indonesia, terutama bubbling gitu ya, bluffing brandnya kayak gede banget gitu, di New York Times Square lah, pakai BA yang luar biasa lah, atau viral lah, diviralin sama IP account yang wow semua orang ngomongin gitu, happening banget brandnya gitu. Tapi kalau kita lihat convert nggak ya, laporan keuangannya oke nggak ya, dan lain sebagainya. Ini kan harus balance untuk laporan keuangan kita di akhir gitu. Profit kita growth nggak ya? Marketing cost kita makin lama makin efisien nggak ya? Customer kita makin bertumbuh nggak ya gitu. Jadi ya sesekali bolehlah bikin sensasi gitu. Tapi sensasi bukan solusi untuk kita bangun brand equity.
Enggak sustainable juga kali ya. Saya tuh suka wondering misalnya ya brand-brand keuangan. Misalnya pakai brand ambassador. Saya saya suka K-drama, K-pop idol saya suka. Tapi I was wondering sebagai orang keuangan kayak pakai brand ambassador misalnya dengan K-pop idol yang begitu terkenal, tapi habis itu nggak ada kegiatan apa-apa, itu ngefek nggak ya kayak gitu sih? Betul banget. Karena kadang-kadang kan ada sebagian habit yang terbangun adalah wah brand owner misalnya agency gitu, brand owner pelit nih, nggak mau invest nih gitu. Terus aku malah mikir Mbak, misalnya brand owner mau invest ke aku gitu ya untuk aktivasi branding gitu ya. Yang aku pikirin duluan itu adalah makin gede makin susah nih balikinnya gitu kan. Nah, dengan power yang kita punya sekarang tuh kira-kira kita bisa balikinnya berapa lama ya, dalam bentuk apa ya? Mungkin dalam pembangunan brand bentuknya nggak selalu revenue gitu ya, tapi bisa dalam bentuk lain. Kadang takut loh Mbak untuk dikasih budget limitless budget sama brand owner, ya udah budget aman, udah goreng aja dulu gitu. Gila ini balikinnya kapan gitu kan. Nah, kita perlu balik lagi, perlu skill matematika yang handal dalam mengelola brand gitu. Budget yang limitless itu tuh bahaya, tapi budget yang sedikit juga bahaya gitu ya, karena nggak punya ruang gerak gitu. Karena kalau budget yang besar kita juga ruang gerak kita jadi nggak terarah gitu. Balik lagi ke situ bahwa brand itu sangat rasional, brand itu sangat matematis, tapi brand itu menjadi baik dan bagus karena dia juga kreatif gitu. Oke. Gak bisa kreatif dong. Kalau misalnya kayak best practices atau lesson learned dari brand-brand gede yang brand equity-nya itu udah bagus banget, apakah itu kayak bisa diadaptasi di Indonesia atau diadopsi secara mentah atau gimana nih kalau dari sudut pandang Lia sendiri? Yang aku selalu banggain gitu belajar atau ketemu sama brand-brand yang sudah besar gitu ya, bahkan di lokal kita kayak BCA gitu ya Mbak, itu kan udah besar banget ya BCA kalau menurutku ya gitu, atau Aqua atau apapun lah ya, iPhone dan lain sebagainya. Disiplinnya yang perlu kita adopsi gitu, konsistensinya, determine-nya. Nggak gampang loh mereka untuk ganti market. Mereka konsisten dengan market subkategori itu dan mereka fokus, mereka nurturing ke situ. Mereka konsisten untuk menggunakan identity, gesture, image yang sama gitu ya. Mereka konsisten untuk menjadi listener yang baik gitu. Mereka nggak reaktif, mereka responsif gitu. Nah, justru habit ini tuh nggak dimiliki oleh brand besar harusnya. Justru kita yang masih kecil, yang masih UMKM, yang masih entry level brand gitu ya, new entry level brand, itu mesti mengadopsi itu dulu gitu. Karena brand adalah persoalan mentality kan. Nah, yang menjadi nakodanya kan di sini adalah brand ownernya gitu, si levelnya gitu. Mentality ini yang perlu kita adopsi duluan gitu. Karena kan biasanya kita tuh insecure ya Mbak. Klien-klien aku kadang-kadang ada yang beberapa insecure. Dia udah pede nih mau launching produk baru, ternyata keduluan sama brand kompetitor launching produk gitu. Atau brand kompetitor bikin aktivasi yang viral banget, dia jadi insecure, gak bisa tidur, lalu reaktif. Kita harus bikin yang sama, kita harus launching juga produk yang ini gitu. Padahal kalau kita udah punya market yang loyal, subkategori kita konsisten di situ, mereka akan belong sama kita kok, nggak harus kita reaktif gitu. Seandainya Aqua reaktif, wah mungkin kita nggak bertemu lagi dengan Aqua sampai hari ini Mbak gitu. Atau tadi aku ngeliat di meja Mbak Alin tadi ada Ades gitu ya. Lihat Ades konsisten aja gitu dengan value propositionnya dia, dengan ini dia tahu harus investasi kemana. Kalau gagal dia ada cara dia untuk bounce back lagi gitu. Ya kayak industri kopi kekinian di Indonesia lah Mbak. Kita bisa lihat kan. Siapa yang reaktif, siapa yang konsisten, siapa yang disiplin dan determine.
reaksi yang nyerang produk market leader itu kayak gimana sih sebenarnya strategi yang seperti itu? Misalnya consistently attacking market leader di industri kayak gitu, itu kan strateginya kita lihat lah beberapa. Ya, itu sebagai taktik ya. Iya, itu gimana sih dari sisi brand strategies kalau boleh minta pendapat? Barangkali positive thinkingnya aku sih brand-brand yang attacking ini bukan bermaksud attacking kalau menurut aku, tapi dia punya confidence level untuk memperlihatkan level persaingan dia gitu. Karena salah satu yang selalu aku pakai di dalam membangun brand strategi adalah desired competitor. Kan kita sering banget siapa kompetitor kamu, yang kita pikirkan adalah existing kompetitornya kita. Padahal waktu kita membangun brand, kita akan naik kelas kan gitu. Berarti kita harus memikirkan desired competitor. Gua mau berkompetisi sama brand yang itu gitu. Nah, sehingga banyak nih treatment yang dilakukan oleh si brand ketika dia berhadapan dengan desired competitor. Antara dia menyerang gitu ya, antara dia cuil terus brand yang lain gitu. Atau dia ikutan main di tempat brandnya main, misalnya ikut salah satu event, misalnya dia bangun booth juga di situ, di dekat situ gitu. Itu kayak memperkenalkan standing positionnya dia sih. Kalau menurut aku ya, si brand ini, that's okay gitu. Cuman kalau balik ke aku, secara prinsip, aku nggak akan menyerang gitu, karena menyerang brand lain tidak membuat kita kuat gitu. Tapi yang membuat brand equity kuat itu, aku percaya sama David Ecker, adalah being relevant with our customers gitu. Ketika kita relevan dengan customers kita, kompetitor kita akan menjadi irrelevant di mata customers. Wow, I learned so much from this interview. Boleh kasih ini closing statement untuk brand owner di luar sana yang mungkin lagi ragu-ragu untuk misalnya investasi, bangun brand equity mereka kayak gitu, atau yang udah menjalankannya, bisnisnya running tapi perlu naik kelas. Ya, dari aku sih satu, kuatkan di fondasi brand strategi, which is aku udah jelasin bahwa brand strategi dengan branding strategi itu berbeda sekali. Kuatin fondasi, membuat brand strategi itu tuh mestinya in parallel dengan membuat business plan atau business blueprint di awal gitu. Bikin business plan, bikin brand strategi akan ngedirect kita produk apa yang bagus, market apa yang bagus, bagaimana aktivasi-aktivasi yang kita harus lakukan. Jadi benerin di fondasi. Lalu yang kedua, percayakan bahwa brand is not about creative only, tapi juga rasionalisasi dan matematika. Penting banget di situ, keseimbangan itu. Jadi belajar investasi, aku senang sekali ngikutin akun-akun investasi atau literasi investasi ya Mbak, keuangan ya. Karena mindsetnya nggak beda kok dalam pembangunan brand gitu. Karena kita invest dan kita akan gain gitu. Kalau nggak well plan, ya kita akan cut loss atau plan to fail. Itu sih pesan aku. Thank you so much Nisaul Aulia untuk perbincangan hari ini. Very empowering. Banyak strong message yang benar-benar penting buat kita untuk aware dan invest di brand equity. Ini juga kayaknya bermanfaat sih untuk personal branding. Ada juga mungkin brand equity dari seorang misalnya kita bergelut di bisnis atau industri apa. Oke. Thank you Lia, bye. Thank you. Bye-bye, Mbak.